Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Fereska dari kelas Ekonomi Syariah 5A, NIM 19681032. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari Lembaga Keuangan Syariah, yaitu tentang Bank Sentral, yang mana dosen pengampu dalam mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah ini yaitu Pak Hendrianto. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan tentang Bank Sentral, yang mana dalam penjelasan ini saya membaginya menjadi 3 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu tentang tugas dan tujuan Bank Sentral, yang kedua yaitu tentang Dewan Gubernur Bank Sentral, ketiga yaitu tentang Bank Sentral Islam. Baiklah, yang pertama yaitu tugas dan tujuan Bank Sentral. Bank sentral sangat berperan penting untuk meminimalkan resiko-resiko dalam dunia perbankan, serta memberi perlindungan terhadap dana masyarakat yang ada pada lembaga perbankan. Bank sentral menjaga agar tingkat inflasi terkendali dengan mengontrol keseimbangan antara jumlah uang dan barang yang beredar pada masyarakat. Bank sentral yang bertujuan untuk mengontrol kebijakan dan kestabilan perekonomian dimiliki hampir setiap negara. Tugas Bank Sentral. Fungsi utama Bank Sentral secara umum adalah mengawasi penambahan atau ekspansi dan pengurangan atau kontraksi jumlah uang yang beredar di masyarakat, yang meliputi uang kartal dan uang girang. Tugas Bank Sentral lainnya yaitu yang pertama mengatur dan menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah, mendorong kelancaran produksi, pembangunan dan kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyatnya. Yang ketiga, mencetak uang baru. Yang keempat, menarik kembali uang dari peredaran. Yang kelima, mengawasi bank-bank, baik itu bank pemerintah maupun bank swasta, serta menciptakan daya beli dan menciptakan uang girang. Selanjutnya, pembahasan yang kedua yaitu tentang Dewan Gubernur Bank Sentral. Yang pertama, Dewan Gubernur Bank Sentral dipimpin oleh Gubernur dan Deputi Gubernur senior sebagai wakil. Yang kedua, Dewan Gubernur melaksanakan tugas dan wewenang Bank Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Yang ketiga, Dewan Gubernur mewakili Bank Indonesia di dalam dan di luar pengadilan, dan kewenangan mewakili ini dilaksanakan oleh Gubernur. Yang keempat, Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur Bank Indonesia diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Apabila DPR tidak setuju, maka akan dilakukan pengusulan ulang. Selanjutnya yaitu wewenang dan tugas Dewan Gubernur. Dewan Gubernur mengangkat dan memberhentikan pegawai Bank Indonesia. Yang kedua, Dewan Gubernur menetapkan peraturan kepegawaian, sistem penggajian, penghargaan, pensiun dan tunjangan hari tua, serta penghasilan lainnya bagi pegawai Bank Indonesia. Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur atau pejabat Bank Indonesia tidak dapat dihukum. Gaji, penghasilan lainnya, dan fasilitas bagi Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur ditetapkan oleh Dewan Gubernur. Yang ketiga, Bank Sentral Islam. Konsep bank sentral telah identik dengan industri uang yang tidak jelas sehingga gagal menunjukkan perbedaan dengan keuangan atau perbankan bernuansa Islami. Karena semua industri keuangan di bawah satu wadah, yaitu bank sentral berbasis bunga atau riba. Inilah saatnya World Bank Group memberikan komitmen pada dunia Islam, mendorong pada negara-negara Islam yang menganut dual sistem perbankan negara mendirikan bank sentral syariah. Bank sentral ini berkedudukan di ibu kota negara, adalah institusi lembaga keuangan tertinggi umat Islam yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter terhadap bank-bank yang berbasis syariah. Bank sentral syariah selanjutnya berfungsi sebagai pintu gerbang terakhir lalu lintas keuangan Islam. Fungsi utamanya adalah sebagaimana bank sentral lainnya, yaitu lender of last resort atau LOLR. Penerbitan uang dengan berstandar emas dapat dimungkinkan
berdiri manakala instrumen perbankan yang sudah ada, terutama bank syariah, membentuk induk bank dalam komunitas uang berstandar emas dan perak. Maka, bila di dalam negeri mempergunakan mata uang kertas yang bisa ditukarkan dengan emas dengan kurs tetap, artinya satuan uang kertas itu dijamin dengan emas dalam bentuk statement banking. Baiklah, demikianlah penjelasan singkat saya tentang bank sentral. Apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.